Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gusti Prisdayeni, NIM 19 12 11 11 530, kelas 2A, Prodi S1 Keperawatan, mata kuliah Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnik, agama, dan bahasa daerah. Nah, meskipun kaya akan keragaman, namun mereka tetap satu dan disebut juga dengan Indonesia. Nah, oleh sebab itu kita Indonesia memiliki semboyan yang disebut juga dengan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, apa itu Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila? Nah, di sini akan dijelaskan. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari dua suku kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini ada fungsi dan kedudukan Pancasila bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada 7. Yang pertama yaitu 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia. Dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Nah, yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Merupakan suatu bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Nah, yaitu sikap mental, tingkah laku, amal perbuatan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Nah, selanjutnya yang nomor 4 yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan Pancasila. Nah, selanjutnya yang nomor 5 yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Maksudnya yaitu sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia. Karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila, juga harus berlandasan hukum. Nah, semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandasan hukum. Nah, yang keenam yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Nah, ini terjadi karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, pelihara, dan dilestarikan. Nah, selanjutnya yang nomor 7 yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah,
Ini mengandung arti bahwa cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Nah, Pancasila itu memiliki 5 sila. Nah, di dalam sila-sila tersebut terdapat makna-makna tertentu. Nah, apa arti dan makna dari Pancasila tersebut? Nah, di sini juga akan diperlihatkan lambang-lambang dari Pancasila. Nah, yang pertama yaitu ada gambar bintang. Isi Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Nah, di Indonesia masyarakat harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Nah, selanjutnya untuk sila yang kedua yaitu lambangnya yaitu ada rantai. Nah, isi dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna Pancasila yang kedua ini adalah bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Nah, selanjutnya untuk sila ketiga, gambarnya yaitu gambar pohon beringin. Nah, isi dari sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Maknanya adalah sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, selanjutnya untuk sila yang keempat, yaitu bergambar kepala benteng. Isi dari sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, makna dari sila ini yaitu sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Nah, selanjutnya untuk sila yang kelima, lambangnya yaitu padi dan kapas. Isi dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya yaitu keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Nah, kita sudah membahas tentang Pancasila dan juga maknanya. Untuk Bhinneka Tunggal Ika, kita sering mendengar kata-kata tersebut. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan moto dari Indonesia karena Indonesia memiliki keragaman, baik itu agama, budaya, bahasa, suku, ras, dan etnik. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat beragam-ragam budaya dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Tetapi keragaman tersebut tidak menjadikan Indonesia itu terpecah belah. Maka keragaman itulah yang menjadikan Indonesia menjadi kuat dan bersatu. Nah, di sini akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kata bineka berarti beraneka ragam. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam, dan Indonesia dan menjadi pembentuk kata aneka. Dalam bahasa Indonesia, kata tunggal berarti satu. Kata ika berarti itu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun beraneka ragam tetapi tetap satu. Yang bermakna yaitu meskipun beraneka ragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas keanekaragaman budaya, bahasa, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Nah, kita sudah membahas tentang makna dari Pancasila dan juga makna dari Bhinneka Tunggal Ika.
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, bagaimana hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila? Di sini akan dibahas yaitu semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu tujuan, yaitu menjadi kesatuan Republik Indonesia. Karena begitulah Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, adat istiadat, dan lain-lain. Tetapi perbedaan itu harus menjadi alasan mengapa kita harus bersatu. Kemudian hubungannya dengan Pancasila yang sudah menjadi dasar negara kita adalah karena dengan adanya Pancasila yang sudah menjadi dasar negara kita, itu mengharuskan kita untuk mengamalkan nilai demi nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, agar bisa menjadi bangsa yang berbineka tunggal ika dengan adanya Pancasila. Nah, dapat meminimalisirkan bahkan bisa sampai menghilangkan perpecahan ataupun kesenjangan yang memungkinkan untuk bisa terjadi dalam negara yang penuh corak ini. Nah, yang penuh corak ini yaitu seperti keragaman dari agama, suku, bangsa, budaya, dan etnik, ras, dan lain-lain. Nah, dengan penjelasan makna dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tadi, ada beberapa pesan dan kesatuan, persatuan, serta Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pesan yang dapat kita ambil yaitu jangan jadikan perbedaan sebagai musuh kita, tapi jadikanlah perbedaan sebagai keluarga kita. Nah, di sini kita harus menjaga perbedaan, meningkatkan sikap toleransi, baik itu toleransi beragama dan toleransi yang lain. Nah, supaya kita tidak terpecah belah walaupun kita Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, ras, etnik, dan lain-lain. Nah, ini daftar pustaka yang saya ambil dan terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya Gusti Prisdayeni, mudah-mudahan video presentasi saya menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.